FC Inter News melaporkan bahwa Inter telah memperoleh 82 poin di Serie A, hasil dari 26 kali menang, 4 imbang dan 1 kekalahan dalam 31 pertandingan sejauh ini. Jika Inter berhasil memenangkan pertandingan melawan Cagliari nanti, Inter akan menjadi tim pertama yang mampu mencapai angka 85 poin setelah 32 pertandingan yang dimainkan dalam satu musim Serie A sejak era 3 poin per kemenangan. FC Inter News melaporkan bahwa Cagliari tiba di San Siro untuk menantang Inter dalam momen terbaiknya musim ini. Tim asuhan Claudio Ranieri pada kenyataannya tak terkalahkan dalam 6 dari 7 pertandingan liga terakhirnya, mengoleksi 3 kali seri dan 3 kali menang. Sky Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi bisa tersenyum, 2 hari sebelum laga Inter Cagliari, Stefan De Vrij telah pulih, dia telah kembali berlatih bersama grup dan dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Cagliari. Setelah pemulihan Bastoni, Cuadrado, dan kembalinya De Vrij, Simone Inzaghi memiliki skuad penuh untuk menghadapi 2 pertandingan Serie A berikutnya yang dapat memberi Inter Scudetto dan bintang kedua. FC Inter News melaporkan bahwa jalur pertumbuhan proyek Inter Club terus berlanjut, setelah rekor 154.008 anggota pada tahun 2022-2023. Tahun ini kampanye keanggotaan telah mencapai rekor baru dengan angka 208.631 anggota dan membawa klub Nerazzurri masuk dalam jajaran tim elit Eropa dengan jumlah anggota terbanyak. Inter Club hadir di 78 negara berbeda dan tersebar di 5 benua. Hasil luar biasa ini akan dirayakan pada pertandingan Inter Cagliari, sebuah pertandingan spesial yang didedikasikan untuk Inter Club di mana tim-tim yang paling menonjol sepanjang musim akan diberi penghargaan dan berbagai kegiatan akan diselenggarakan khusus untuk para anggota. FC Inter News mengabarkan bahwa hanya matematika yang memisahkan Inter dari Scudetto ke-20 dalam sejarahnya. Hitung mundur menuju bintang kedua telah resmi dimulai, dengan impian merayakannya dalam derby melawan Milan. Namun, pertama-tama, Nerazzurri harus mengalahkan Cagliari terlebih dahulu, sebuah kemenangan yang juga memungkinkan Simone Inzaghi meraih 600 poin di Serie A sebagai pelatih. FC Inter News mengabarkan bahwa dengan golnya saat melawan Udinese, Hakan Calhanoglu tercatat telah mencetak 10 gol di Serie A musim ini. Dia menjadi gelandang Nerazzurri kedua yang mampu mencapai 2 digit gol dalam satu musim Serie A di era 3 poin per kemenangan setelah Ivan Perisic dengan 11 gol di musim 2016, 2017 dan 2017-2018. Corriere dello Sport melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Dumfries berjalan lambat, sehingga semakin besar kemungkinan Dumfries akan pergi pada akhir musim nanti, sosok yang bisa menjadi sumber penggalangan dana bagi Inter di musim panas. Belum ada yang diputuskan, namun skenario ini tidak bisa dikesampingkan. Setelah awal yang baik, pemain asal Belanda itu harus membayar mahal atas cedera yang dialaminya saat melawan Napoli yang membuatnya kehilangan pijakan dalam hierarki Simone Inzaghi. Namun, dengan kepergian Dumfries, Inter sebaiknya mengambil pemain lain di sisi kanan, karena tandem Buchanan-Darmian tidak akan cukup untuk menutupi satu musim penuh. Masalahnya adalah jika sebagian dari penjualan Dumfries diinvestasikan pada pemain sayap baru, keuntungan bagi pasar yang masuk akan berkurang, dan seperti yang telah diketahui, Marotta telah menargetkan profil seperti Buongiorno dan Gudmundsson. Hakan Calhanoglu kepada CBS Sports Golazo mengatakan, jika kami memenangkan Scudetto saat melawan Milan, itu akan menjadi hal yang gila. Saya berharap ini akan menjadi pertandingan yang bagus, dan pada akhirnya selebrasinya tenang karena saya ingat bagaimana Rossoneri melakukan selebrasi di masa lalu. Oleh karena itu saya ingin tetap benar-benar tenang.
Kami tumbuh sebagai sebuah tim setelah kekalahan di final Liga Champions melawan Manchester City dan sekarang kami telah menjadi salah satu dari 5 klub terbaik di dunia. Kami punya pelatih yang bagus, itu tidak mudah baginya, tapi kami para pemain membuat segalanya lebih mudah baginya. Seiring dengan berkembangnya para pesepak bola, hal yang sama juga terjadi pada para pelatih. Simone Inzaghi sangat terbuka. Dia mencoba banyak hal dan sekarang dia dan para staf sangat penting. Kami tersingkir dari Liga Champions, sekarang fokusnya adalah Serie A karena kami ingin memenangkan Scudetto, kami ingin menaruh bintang kedua di dada kami. Siapapun yang mengenal saya tahu bahwa saya adalah pemain nomor 10, terutama saya sangat terkenal di masa lalu karena tendangan bebas saya. Sekarang saya telah berkembang dan memainkan peran baru yang sangat saya sukai. Terkadang saya seperti bek tambahan dan dengan rekan satu tim lainnya kami sering bertukar posisi di lapangan, ini membuat lawan menjadi sulit. Sebelumnya saya lebih ringan, sekarang saya menjadi agresif untuk merebut kembali bola, menerimanya dan kemudian mencari ruang. Saya bahagia di sini, saya harus jujur, saya mencintai Italia dan orang-orang di sini. Saya sudah berada di Milan selama bertahun-tahun dan saya tidak ingin pergi. Saya ingin melanjutkan karir saya di sini. Gazzetta dello Sport menyuguhkan profil Aaron Wan-Bissaka sebagai calon pewaris Dumfries di sisi kanan Inter. Pemain berusia 26 tahun yang kontraknya akan berakhir dengan Manchester United pada tahun 2025 bukanlah nama baru bagi Inter. Dia sudah dikaitkan dengan klub Nerazzurri beberapa waktu lalu. Manchester United telah membelinya dengan harga lebih dari 50 juta euro pada tahun 2019, tetapi dia tidak pernah memenuhi ekspektasi, dan sekarang harganya tidak lebih dari 15 juta euro. Kontrak Dumfries akan berakhir pada tahun 2025. Jika kesepakatan perpanjangan tidak tercapai, Inter harus menjualnya di akhir musim nanti agar tidak kehilangannya secara percuma, dan valuasi Inter adalah 30 juta euro. Sementara Buchanan yang didatangkan Januari lalu, di kepala Simone Inzaghi lebih sebagai alternatif dari Di Marco di sayap kiri. Alessandro Altobelli kepada Tuttosport mengatakan, saat ini Lautaro Martinez adalah salah satu pemain terkuat di Eropa, dan dia menginginkan Inter. Ini akan berlanjut tanpa masalah apapun, Lautaro bermain untuk tim terkuat di Italia. Mereka bisa menawarkan apa yang mereka inginkan, tapi Lautaro adalah simbol kota seperti Milan, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Marcus Thuram adalah pemain bagus lainnya. Kualitasnya sudah terlihat, mungkin sekarang dia kurang cemerlang dibandingkan di awal musim, tapi dia tidak akan lama lagi akan menunjukkan kembali kemampuannya. Mengenai Thuram yang akan menggantikan Mbappe di PSG, saya pikir kita harus melihat apakah Inter harus membayar sejumlah utang atau tidak. Albert Gudmundsson adalah pilihan terbaik yang bisa diambil. Tapi dia harus bekerja keras untuk bisa bermain, karena Inter memiliki 4 penyerang yang sangat kuat. Valentin Carboni bagus dan bisa kembali ke Inter. Tapi sekarang masih terlalu dini, sebagai penyerang kelima dia tidak akan mempunyai banyak ruang untuk berkembang. Bek Juventus, Federico Gatti kepada Tuttosport mengatakan, yang paling mengejutkan saya adalah Inter. Mereka tidak melewatkan setengah pertandingan pun, mereka memiliki skuad yang luar biasa dan mereka membuat saya takjub dengan kontinuitas mereka. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti kepada Tutto Cagliari berbicara tentang pertandingan Serie A berikutnya antara Inter versus Cagliari dengan mengatakan, Inter memiliki keinginan yang harus dipenuhi lebih dari apapun yaitu memenangkan kejuaraan dalam derby Milan. Motivasi Cagliari yang mutlak harus mempertahankan Serie A tentu jauh lebih penting, dan karena alasan ini saya yakin Cagliari akan memainkan pertandingan yang sangat serius dan akan menjadi bahaya nyata bagi Inter. Absennya Lautaro dan Pavard tentu saja memberikan keuntungan kecil bagi Cagliari, tapi Inter memiliki mekanisme bermain yang mapan dan teruji, yang bekerja terlepas dari individu pemainnya.
Pelatih Cagliari, Claudio Ranieri dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, "Pengalaman saya bersama Nerazzurri sangat indah dan luar biasa. Saya mengambil tim yang tidak berlayar dalam kondisi bagus, namun kami pulih dan kami hampir ke Liga Champion." Lalu Thiago Motta pergi dan bergabung dengan PSG, di sana jam yang saya buat terhenti. Itu bukan salah saya, tapi itu salahnya Thiago Motta. Dia adalah pemain luar biasa, yang membuat tim bekerja dengan sempurna. Inter musim ini adalah tim yang hampir sempurna, mencetak 75 gol dan hanya sedikit kebobolan. Tapi saya ingin anak-anak saya memainkan permainan mereka, kami harus memainkan permainan yang sempurna. Saat ini, Inter adalah dua tim yang berbeda, sedangkan kami masih dalam tahap embrio dengan pemain-pemain yang masih harus kami perkenalkan. Gianfelice Facchetti kepada Sport Mediaset mengatakan, ban kapten yang diberikan kepada Lautaro membuatnya bertanggung jawab dan mengubahnya menjadi pemimpin yang karismatik. Bagi mereka yang tampil di lapangan dan di tribun tentu merupakan momen yang menyenangkan bisa memenangkan bintang kedua di derby. Saya berharap Inter memenangkan Scudetto pada tanggal 23 April nanti dan bertemu kami di Piazza Duomo karena kami pantas mendapatkannya. Christian Aslani kepada ABC Morning Show mengatakan, "Saya terus mengatakan bahwa bagi saya tidak ada tempat yang lebih baik daripada Inter, di sini ada banyak juara yang membantu saya setiap hari. Sekarang saya memiliki pengalaman 2 tahun dan saya telah bergabung dengan grup dalam kondisi 100%. Saya mencintai rekan satu tim saya dan mereka mencintai saya, bagi saya ini adalah mimpi. Calhanoglu adalah idola bagi saya belajar banyak darinya, dia adalah pemain yang memiliki banyak pengalaman dan saya ingin terus belajar lebih banyak lagi."